Sebab kuasanya menyucikan kita, kuasanya menguduskan kita, dan kuasanya menyembuhkan kita semua. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
Shalom umat yang selalu disertai Tuhan. Dimanapun kita semua berada, kita ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup yang selalu menyertai kami. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Bagimulah segala pujian dan penyembahan kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua ragu, jadilah kehendak-Mu di atas hidupku seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu atas hidupku Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Oh, semua hakku Tuhan, mengenal isi hatimu, menangkap kerinduanmu, menangkap yang kau mau, menangkap kehendakmu. Ku letakkan hidupku di mezbahmu Bapa. Jadilah kehendakmu. Pakai untuk kemuliaan-Mu Bapa. Pakai untuk kebesaran-Mu Tuhan. Hanya buka hati, hanya buka hatimu. Berikan hati, berikan hatiku dan jiwaku. Biarlah siap hati terbuka untuk Roh Kudus-Nya. Biarlah Tuhan leluasa hadir dalam setiap keluarga kita, dimanapun kita berada. Biar Tuhan singkapkan jalan-jalannya, biar Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu.
kebenaran kami, tapi kebenaran-Mu Bapa. Yesus Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan kami Allah yang berkuasa. Dengan siapakah hendak kami bandingkan kedahsyatan-Mu? Dengan siapa hendak kami bandingkan keajaiban-Mu? Tak terkatakan Tuhan, tak terucapkan Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Hingga pada lama setia lama. Hingga lama ya lama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Jalan-Mu Bapa, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami Amin. untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersorak-sorai bagi Engkau. Mari bersama serukan. Amin, amin, amin. Mari bersama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami angkat sembah kami Tuhan. Pujikan. Angkatlah suara, pujikan, serukan nama Yesus. Angkatkan beban
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak pernah mati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah, bersukacitalah. Katakan sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sebab Dia ada di pihak kita, amin. Dia yang berperang bagi kita. Haleluya. Katakan, ku mau berjalan, ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, bukan berkata kau di pihakku, siapakah lawanku. Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju sirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, batuku, kemenanganku. Katakan, berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Amin. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, batuku, kemenanganku.
sumber kemenangan kami. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau ada Tuhan bagi kami. Engkau ada di pihak kami. Apapun yang ada di hadapan kami saat ini Tuhan, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Amin, amin. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan, di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Ini iman kami Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan Dia takkan diam, ku tak dibiarkan sendiri. Katakan Tuhan ada. Tuhan pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mari sekali lagi katakan Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan
Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa karena kami merasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sangat perlu untuk kelangsungan hidup dalam situasi seperti sekarang ini. Roh Kudus, tuntunlah kami, sehingga seluruh firman yang kami dengar ini akan menyentuh hati kami dan memimpin kami kepada suatu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, saya sangat prihatin sekali. Mestinya minggu ini kita berbakti dan disertai dengan perjamuan kudus. Tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, kami tidak pernah merayakan perjamuan kudus. Tapi karena memang situasinya tidak memungkinkan, kami telah berusaha bagaimana supaya saudara-saudara bisa mengikuti perjamuan kudus, tetapi ternyata sulit, saudara. Ya, karena itu saudara banyak doa supaya di dalam waktu yang dekat kita bisa merayakan perjamuan kudus. Doa orang benar, kata Yakobus pasal 5 ayat 16, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Dalam waktu dekat kita bisa merayakan perjamuan kudus. Nah, karena itu pada saat ini biarlah kita tetap bertahan, ya, dan kita tetap untuk betul-betul memperhatikan firman Tuhan, ya, sebab firman Tuhan itu hidup. Hidup kita itu bukan bergantung pada kekuatan kita, tetapi hidup kita itu bergantung pada firman Tuhan. Oleh sebab itu mari saya coba akan mengajak saudara membuka di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-19 dan 20. Injil Matius pasal 4 atau mungkin
kita akan lebih baik ya membaca dari ayat yang ke-18. Jadi 18, 19, 20. Ya, Saudara. Untuk ini saya minta Michael bisa bacakan ini. Saudara perhatikan betul-betul ya. Biar firman ini nanti mengubah betul pandangan hidup saudara. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Terima kasih. Dalam ayat ini, saudara, yang terpenting ialah apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa Yesus katakan? Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Ya, mari, ikutlah aku. Kata-kata ini, saudara, seringkali kita anggap sesuatu yang ringan. Sebab kita berkata, loh, saya kan sudah mengikut Yesus. Kok disuruh mengikut Yesus lagi? Orang atau siapapun juga yang menyampaikan kata-kata ini, ya, apakah sesama saudara atau pendeta yang berkata, "Mari, ikutlah aku." Belum tentu mereka itu mempunyai beban untuk menjelaskan yang lebih dalam arti daripada "mari mengikut aku." Sebab mereka beranggapan, saya sudah ikut Yesus, sudah setia ke gereja, sudah dibaptis, ikut perjamuan kudus, dan ikut pelayanan. Apakah saya ini tidak dianggap mengikut Yesus? Nah, cara pemikiran yang demikian itu, saudara, harus kita renungkan betul-betul. Apakah pengertian sampai di situ itu sudah betul? Nah, kita coba ya membaca melalui bahasa aslinya supaya kita lebih jelas lagi ya. Di dalam bahasa aslinya itu dikatakan deut opisomou. Artinya, ya mari ikut aku. Tapi dalam pengertian yang ditinjau dari sudut budaya. Apa artinya mengikut aku? Ditinjau dari sudut teologi, apa artinya mengikut aku? Jadi harus ditinjau dari sudut yang luas. Ditinjau dari sudut budaya, orang-orang Yahudi sejak zaman Perjanjian Lama
kalau mengikut sesuatu orang, ya, itu budaya Yahudi itu, orang itu harus di belakangnya. Arti kata mengikut itu, orang itu harus di belakangnya. Tidak boleh di depannya. Itu budaya Yahudi. Tidak boleh di sampingnya. Tetapi di belakangnya. Itu kata mengikut. Kalau dilihat dari sudut budaya. Ya. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu berdasarkan budaya. Kamu tuh harus di belakangku. Tidak boleh di depan. Tidak boleh di samping. Di belakang. Kenapa demikian, saudara? Nah, lantas secara teologisnya, ya, mengikut Yesus itu harus diartikan menanggalkan hidup yang lama, mengikuti hidup yang baru bersama-sama Yesus. Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada para nelayan, Tuhan bilang, mari ikut aku. Nelayan itu meninggalkan jalannya, meninggalkan kehidupan sebagai seorang nelayan. Dia mengikut Yesus. Dia mengiring Yesus dan dia tidak mendahului Yesus. Dia tidak di samping Yesus. Tetapi dia berjalan di belakang Yesus. Jadi saudara, mari mengikut aku. Tanggalkan kehidupanmu yang lama. Ikut aku. Dan kalau saudara baca, itu murid-murid atau nelayan yang dipanggil oleh Yesus itu, dia bukan, ya misalnya sekarang ini cari ikan agak sepi, saya tak ikut Yesus, nanti naik rame saya kembali. Tidak. Kata mari ikut aku. Itu kata itu harus dimengerti. Saya mengikut mulai saat ini. Mengikut seterusnya sampai Maranatha. Kata Maranatha itu tidak tahu sampai kapan. Ya sampai mati. Ya, mengikut Yesus. Sampai Maranatha. Tanggalkan hidupmu yang lama. Itu tidak gampang, saudara-saudara. Hidup yang lama itu bukan saja pekerjaannya, tetapi juga menanggalkan kepribadiannya. Oh, tidak gampang, saudara-saudara. Kepribadiannya. Tiap-tiap manusia itu mempunyai kepribadian. Kalau di dalam bahasa asing disebut ego. Aku. Kata aku itu segala sesuatu gerak hidup saya itu aku harus yang menjadi yang terutama. Tidak ada saudara itu bergerak, aku bergerak menurut dia, aku berbuat ini menurut dia. Tidak, aku bergerak hidup itu menurut aku. Kalau orang hidup sudah tidak punya aku,
akunya lagi ya saudara. Ya, secara manusia ini. Kalau orang hidup sudah tidak ada akunya lagi, dia itu bukan manusia yang wajar. Satu contoh ya, orang yang terganggu alat pikirnya, ya, orang yang terganggu alat pikirnya, itu kan sudah tidak wajar lagi, saudara. Dia hidup tapi hidupnya tidak wajar, terganggu, pikirannya terganggu. Jadi hidupnya itu bukan aku lagi, jadi hidupnya itu ya tergantung pamannya makan. Wah, aku lapar, aku harus makan. Tetapi orang yang terganggu, dia makan, tidak makan, sudah tidak tahu. Kalau tidak dikasih makan orang lain. Ini orang yang tidak wajar. Jadi manusia yang wajar itu, aku ini harus menjadi yang utama. Sebab kalau tidak ya saudara-saudara, upamanya saudara itu akunya sudah tidak bekerja, menggantungkan orang lain. Upama ini contoh yang sederhana sekali. Saudara sebagai manusia, gak perlu belajar, gak perlu sekolah, gak perlu nyambut gawe, no omah mangan turu. Itu saudara berarti akunya itu sudah tidak berarti, ya toh. Sudah tidak mikirin apa-apa, aku gak mikirin apa-apa, pokoknya aku mangan turu. Itu manusia yang sudah akunya itu terganggu. Tetapi manusia hidup diberi Allah pikiran, kehendak, dan bebas untuk bertindak. Itulah yang disebut aku atau ego. Allah menyetujui. Allah itu memberikan manusia pikiran, kehendak, bebas. Kamu berbuat apa saja berdasarkan aku, pikiranmu bebas. Itu manusia. Tetapi di dalam kebebasan itu Allah mengendalikan manusia. Allah bilang sama Adam dan Hawa, Adam, Hawa, ini loh, Taman Eden tuh seluruh buah-buahan atau binatang tuh kamu boleh ambil, kamu boleh makan. Tetapi ada buah pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik ini jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Jadi kebebasan aku itu Allah menjamin kebebasannya. Dijamin oleh Allah. Sebab Allah menciptakan manusia itu, yaitu aku berpikir, berkehendak, dan bebas. Tetapi Allah memberi rambu-rambu. Supaya di dalam kebebasanmu itu gak kebablas. Gak kebacut, ada rambu-rambu. Ya. Saudara naik mobil, saudara bebas mau gimana saja boleh. Pemerintah memberikan kebebasan saudara kemana saja boleh, nyetir boleh.
Cuma saudara mesti punya SIM. Dari SIM itu saudara akan tahu rambu-rambu di jalanan. Kalau saudara tahu rambu-rambu di jalanan, saudara selamat. Tetapi kalau saudara tidak tahu rambu-rambunya, saudara, misalnya perapatan merah, ada itu rambu-rambu merah, hijau, kuning itu merah. Saudara tidak ngerti rambu-rambu, saudara terjang saja terus jalan. Ya, terjadi kecelakaan, saudara. Ya, terjadi kecelakaan. Jadi kebebasan itu ada rambu-rambunya. Kalau Tuhan Yesus berkata, mari ikut aku. Itu berarti manusia itu sebetulnya bebas. Tapi mengikut aku di belakangku. Jadi kita ini berjalan. Kita akunya kita ini masih ada, tapi harus berjalan di belakangnya Yesus. Dan saudara tahu, orang yang berjalan di belakang Yesus seperti para nelayan itu. Wow, saudara tahu, nelayan itu bukan orang terpelajar, saudara. Nelayan itu bukan orang sekolahan, tidak terpelajar. Tidak ada artinya hidup itu. Tetapi dari nelayan, karena dia mengikut Yesus, sampai ribuan tahun dia menggetarkan dunia seperti apa yang ditulis di dalam kitab suci. Para murid-murid Tuhan atau para nelayan itu telah menggetarkan dunia karena dia mengikut Yesus. Saudara-saudaraku sekalian yang kasih, seringkali kita itu menyederhanakan firman Tuhan. Aku ngerti. Tetapi kita tidak coba mendalami. Tidak mencoba melihat dari sudut pandang, misalnya Tuhan Yesus berkata ini dipandang dari sudut budaya. Nah, terus dipandang dari sudut teologi. Teologi itu tidak perlu saudara mesti apa itu mengikuti pelajaran teologi, tidak perlu. Penting itu, tapi tidak harus. Yang disebut teologi itu pengertian tentang Allah. Oh saudara, saya tidak bilang sekolah teologi itu tidak penting, itu penting sekali. Tetapi jangan karena sekolah teologi lantas saudara itu hidup, akunya itu hidup menurut teologiannya. Ya, misalnya ada teologia ya, saya tidak mau menyinggung lain sekte ya, saudara. Ada yang teologiannya itu misalnya ya, saya tidak mau menyinggung, cuma saya ini ingin menjelaskan. Oh, baptisanku cukup dipercik saja. Itu teologiannya mereka. Tapi ada juga gereja yang baptis. Oh, baptis ya harus selam. Itu teologiannya mereka. Saudara tahu, ada baptisan di bawah bendera. Itu juga
teologianya mereka. Kami tidak menghiraukan ada juga teologi yang ada tokoh Kristen yang patut dihargai, dipatungkan, dihargai. Itu teologi ya, saudara. Kita tidak menyinggung soal teologi, itu memang teologi. Yang penting dia itu percaya Yesus atau tidak. Kalau dia percaya Yesus ya biarkan. Dan kalau dia percaya Yesus, Tuhan bilang, mari ikut aku. Aduh, ini dalam sekali, saudara. Ya, jadi orang Kristen itu bukan, pokoknya aku lunga gereja, pelayanan, tak pikir aku sapi itu. Saudara, terlalu dangkal pengertian itu. Mengikut Yesus itu menanggalkan hidup yang lama. Murid-murid itu tidak sembarangan dia meninggalkan pekerjaan nelayan dan mengikut Yesus itu. Tidak sembarangan. Upama saya dikatakan, ayo ikut saya. Saya akan berpikir, aku melok kamu itu mbok pakani apa, mbok kaya apa. Saya pasti memikirkan gitu. Dan lagi bagaimana masa depan saya. Dan saya sebagai nelayan, saya pasti dapat keuntungan, dapat makan, masa depan saya bisa saya bayangkan. Tapi saya mengikut Tuhan itu apa? Nah, saudara-saudara, itu cara berpikir yang terlalu dangkal. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen merasa dirinya, loh aku ikut Yesus loh. Aku dibaptis loh. Oh, aku setia lunga gereja. Oh, aku juga pelayanan. Oh, setia pelayan. Anggapannya itu sudah mengikut Yesus. Tetapi kata-kata mengikut Yesus itu sudah tidak sedangkal itu. Seperti tadi saya katakan, betul Tuhan itu memberi kita pikiran, kehendak dan bebas. Saya bebas kok. Saya menjadi orang Kristen, saya tidak mau diikat. Saya tidak senang gereja ini, saya ke gereja lain. Saya bebas. Memang Tuhan memberi kebebasan. Tetapi rambu-rambu mengikut Yesus itu harus kita perhatikan. Kalau enggak kita ya gampang celaka, saudara. Seperti orang nyetir mobil, gak ngerti rambu-rambu. Wah, repot. Mesti tahu rambu-rambunya. Hukum-hukumnya pasti tahu. Juga mengikut Yesus itu pasti tahu hukum-hukumnya, saudara-saudara. Nah, kalau tahu begitu, saudara, Tuhan Yesus itu berkata, akulah juru selamat. Siapa yang ikut aku pasti selamat. Kalau mereka berjalan di belakang Yesus. Saudara-saudara, saya coba beri contoh sebelum saya lanjutkan, saya coba beri contoh. Di Bethlehem itu ada keluarga, namanya keluarga Elimelech. Ya, saudara, dengarkan. Elimelech ini karena pada waktu itu Bethlehem agak terjadi kesulitan makan.
ya, kesulitan makan, maka dia pergi mencari makan. Itu memang Tuhan beri, sebab Tuhan beri akal, beri pikiran, beri kehendak dan bebas. Dia pergi ke Moab. Wah, di Moab sana makanan berlimpah-limpah. Ya. Moab itu adalah suatu tempat yang tidak percaya Tuhan. Ya. Terus dia bawa istrinya. Namanya siapa, saudara? Istrinya itu Naomi. Kedua anaknya dibawa, Mahlon dan Chilion, ya, dibawa pergi ke Moab. Singkat ceritanya, di Moab itu Elimelech mati. Mahlon dan Chilion, walaupun dia sudah menikah dengan orang Moab, juga akhirnya mati. Tidak ada sebabnya apa, tidak tahu, tapi dia mati juga. Tinggal Naomi dan dua menantunya, Orpa dan Rut. Karena ini sudah merupakan satu keluarga. Ya, Naomi bilang, aku lah apa Moab kene ndak duwe sanak kadang, wis aku balik lunga Bethlehem. Ya. Nah, si Orpa dan Rut ini, saudara, karena merasa sudah ada ikatan, dia ikut. Waktu di tengah jalan Naomi bilang, saudara dengarkan ya. Naomi bilang, aku nak gone Bethlehem ndak ndek apa-apa lho. Aku lah apa ikut aku, wis balik ae lunga Moab. Si Orpa berpikir, buat tajam, pikirannya tajam. Iya, aku lah apa melok Naomi. Aku nak Moab, aku mungkin bisa kawin lagi. Bisa mempunyai masa depan. Wis aku balik. Orpa kembali. Tapi Rut disuruh pulang. Rut bilang, loh, kamu jangan memaksakan saya pulang. Saya akan mengikut engkau. Kemana engkau pergi, di sana aku berada. Kemana engkau bermalam, di sana aku bermalam. Bangsamu itu bangsaku. Allahmu itu juga Allahku. Ojo mbok suruh pulang. Wah, Rut cara berpikirnya lain. Ya. Podo-podo di pikiran, sing Orpane balik, sing Rutnya tetap ikut Naomi. Nah, saudara-saudara, singkat ceritanya kalau kita baca di dalam dalam Rut pasal 1. Di situ saudara akan melihat Rut diberkati oleh Tuhan. Dan dia bisa nikah lagi. Bahkan dari Rut. Saudara tahu? Dari Rut ini, keturunan Rut ini, lahirlah Daud. Seorang yang luar biasa. Sampai detik ini kalau saudara pergi ke Israel, Daud tetap dijunjung tinggi. Itu siapa? Dia adalah keturunan dari Rut. Rut berpikir, tetapi pikirannya itu bukan menurut kehendaknya sendiri. Pikirannya itu menurut seperti Tuhan Yesus, mari ikut aku. Nelayan berpikir, tetapi pikirannya itu menurut Yesus.
dan dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita lantas berpikir lebih dalam. Ya. Mengiring Yesus itu berarti kita menanggalkan kehidupan lama. Ojo yo ikut Yesus. Misalnya ya saudara, sekarang ini wakeh orang-orang muda itu yo suka minum-minuman misalnya. Minum-minuman, narkoba. Banyak orang Kristen yang bahkan anaknya pendeta juga ada yang terlibat narkoba. Tapi ikut Yesus. Tapi dia tidak bisa menanggalkan kehidupan yang lama. Dan orang yang demikian saudara, masa depannya itu tidak pasti, saudara. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini. Ya, saat-saat seperti sekarang ini seluruh dunia lumpuh karena corona ini. Lumpuh, saudara. Dan mereka mau tidak mau mereka harus tinggal diam di rumah. Lah di rumah itu loh laopo, klutak-klutek. Nah omah itu ya suwe-suwe ya jenuh, bosan. Lantas cari acara-acara lain. Ini karena kita punya pikiran, punya kehendak dan bebas. Kita punya pikiran lain untuk mengisi waktu. Mungkin kita berpikir dengan menurut pikiran kita dengan cara yang macam-macam. Tetapi itu bukan berarti saudara itu sudah mengikut Yesus. Bukan berarti saudara memenuhi panggilan Yesus. Oh, aku pas khotbah itu saya buka, saya punya handphone, saya mesti tak dengar loh. Itu bukan berarti saudara itu mengiring Yesus. Tetapi mengiring Yesus itu berarti menanggalkan hidup yang lama, masuk di dalam hidup yang baru, dan cara berpikirnya pun dengan pemikiran yang baru. Saudara tahu apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saudara tahu apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Oh, saudara, banyak orang cuma tapi tidak ngerti apa itu maksudnya. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus itu yaitu hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12. Ya, ayat 7 sampai 11 tidak usah dibaca, nanti saudara nek tenang-tenang dibaca. Tuhan itu mengaruniakan, diberi karunia. Ada yang diberi karunia hikmat, makrifat, iman, penyembuhan, mujizat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Itu karunia-karunia itu luar biasa.
Lah kita tahu apa itu penuh Roh Kudus, tapi kita tidak mendalami. Dan berilah Tuhan karuniamu. Oh saudara-saudara yang kekasih, kembangkan pengertian saudara di dalam Yesus. Itu karunia itu luar biasa. Tidak bisa dipelajari, saudara. Saudara mau belajar tentang karunia roh, tidak bisa. Karena itu karunia. Karunia itu diberikan kepada orang yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu. Ya. Jangan sia-siakan waktu. Waktu itu harus kita hargai sebaik-baiknya untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Bukan berarti saudara sudah mati terhadap Tuhan. Bukan. Justru saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan berkata, mari ikut aku. Itu pengertiannya dalam sekali. Masih banyak hal yang saya ingin jelaskan. Tetapi nanti kakean bingung saudara-saudara. Ini saja sudah cukup. Kalau Roh Kudus berkenan, saudara katakan, mari Roh Kudus, jamahlah saya. Roh Kudus akan mengubah hidup saudara. Sehingga saudara menjadi anak-anak Tuhan itu bukan, aku jadi mengikut Yesus. Bukan. Saudara dengan pengertian lain. Seperti itu para nelayan itu mengikut Yesus. Itu dia mesti berpikir panjang untuk mengikut Yesus. Bukan atas, mari ikut aku, terus ikut. Tidak, dia mesti berpikir. Kalau aku mengikut Yesus tuh masa depanku ya apa? Tapi sambil mengikut Yesus, Yesus mengubah hidupnya sehingga menjadi murid-murid. Saudara percaya, itu murid-murid Tuhan itu menjadi berkat untuk seluruh dunia. Dari abad ke abad sampai hari ini dan seterusnya. Itu luar biasa, saudara. Saudara tahu yang namanya Thomas. Thomas itu pernah berkata gini, loh Yesus bangkit, gak percaya aku. Itu murid itu. Dia mengikut Yesus nganggo karepe dhewe. Gak percaya aku. Sebelum ini loh tanganku tak masuk lubang bekas paku. Aku gak percaya. Nek orang mati sebangkit lagi. Lantas Yesus berkata, Thomas, masukkan jarimu pada lubang bekas paku. Thomas bersungkur, ya Tuhanku, ya Allahku. Sampai hari ini naik saudara ke India. Di sana ada sebuah wilayah dan ada satu bangunan dan di sana ada gereja jemaat yang disebut Santo Thomas. Thomas tidak pakai kehendaknya sendiri lagi. Dia berangkat pergi sampai ke India. Di sana sampai hari ini masih sejarahnya itu masih kelihatan.
Oh, luar biasa. Mari kita mengikut Yesus. Kita tidak perlu jadi gede-gede seperti murid Tuhan. Naik perlu boleh Tuhan pakai. Tapi yang penting mengikut Yesus. Itulah selamat. Jangan kita cuma, loh aku lah wis Kristen sih. Wah aku ono corona aku bisa takut, khawatir. Apa yang dikhawatirkan, saudara-saudara? Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menjadi pengikut Yesus yang seperti para nelayan itu. Ya. Saya kira sampai di sini ada satu nyanyian, ya. Nyanyian itu berkata, mengikut Yesus keputusanku. Saudara mau ambil keputusan untuk mengikut Yesus sampai Maranatha? Bukan saudara berkata, saya sudah mengikut Yesus dengan pengertian yang sangat dangkal. Tetapi mengikut Yesus dan pengertian yang dalam. Apa artinya mengikut Yesus? Ayo kita nyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Dan nyanyian ini sudah nyanyikan sebagai ungkapan hati saudara dan berkata, sungguh Tuhan, saya tahu bahwa sekarang saya mengikut Yesus itu. Saya ambil keputusan sekarang untuk seperti nelayan itu, ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita semua nyanyikan lagi sekali sambil kita memberikan kesempatan Roh Kudus berkenan menjamah hidup kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Kalau kami saja yang mendengar, bisa lupa. Tetapi biar Roh Kudus mengiringi kami, mendengar dan melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari ikut aku. Seperti para nelayan, dia mengikut Engkau.
Dan dia sampai hari ini, ribuan tahun telah menjadi berkat seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, diberkati siapa yang mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Situasi seperti sekarang ini sebetulnya tidak perlu kami risaukan. Kami tidak perlu merisaukan. Tetapi kalau kami betul-betul mengikut Yesus, tidak ada penyakit yang mengganggu kami. Kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan mendengar doa kami. Kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu ke atas. Sebab Tuhan berfirman bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyinarkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semua.